Halo Sobat Eksportir, tahukah Anda bahwa ampas kacang kedelai atau okara dapat disulap menjadi camilan gurih yang punya potensi ekspor tinggi? Perkenalkan, snack soy cheese, camilan renyah yang dibuat dari okara, keju, tepung terigu, maizena, telur, mentega, dan bumbu-bumbu lainnya. Secara umum, ini adalah pengembangan dari stik keju yang sudah dikenal, yaitu makanan ringan berwarna putih agak kecoklatan, bertekstur renyah dan gurih. Dengan komposisi unik dan rasa yang disukai masyarakat, soy cheese siap menantang pasar global. Peluang ekspor soy cheese sangat besar, terutama ke Malaysia. Negara tetangga ini masih memiliki permintaan tinggi akan produk kue kering impor. Data menunjukkan bahwa Malaysia mengimpor produk makanan dengan kode HS 190590 dalam jumlah besar. Dalam 5 tahun terakhir, pada 2020 hingga 2024, Tiongkok menduduki posisi pertama sebagai negara pengimpor terbesar. Namun, kabar baiknya, Indonesia berada di posisi kedua, menunjukkan posisi yang cukup baik di pasar Malaysia. Ditambah lagi, kedekatan geografis Indonesia dan Malaysia menjadi keuntungan logistik bagi kita. Untuk melakukan ekspor, eksportir wajib memiliki dokumen dan legalitas jelas. Di antaranya yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identifikasi bisnis untuk kewajiban pajak. Selain itu, diperlukan juga nomor identitas kepabeanan atau NIK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen krusial lainnya meliputi surat keterangan asal, packing list, faktur komersial, bill of lading, dan pemberitahuan ekspor barang. Ekspor ke Malaysia punya persyaratan khusus. Semua makanan impor harus mematuhi Food Act 1983 dan Food Regulation 1985 Malaysia. Syarat umum yang harus dipenuhi antara lain: 1. Makanan harus dalam kemasan dari produsen asli. 2. Memiliki sertifikasi BPOM dari Indonesia. 3. Memiliki masa simpan minimal 6 bulan. Dan 4. Label harus memuat nama produk, komposisi, informasi nutrisi, berat, logo halal, tanggal kadaluarsa, dan negara asal. Khusus untuk kue kering, jika produk mengandung bahan hewani, harus disertai sertifikat kesehatan dari negara asal. Dan yang paling penting, produk harus memiliki sertifikat halal dari lembaga sertifikasi yang diakui Malaysia. Terdapat 3 cara pembayaran utama dalam ekspor. Pertama, pembayaran di muka atau advance payment, yaitu bentuk pembayaran ini paling menguntungkan eksportir karena importir membayar sebelum barang dikirim. Kedua, pembayaran tunai atau cash payment, di mana pembayaran dilakukan ketika dokumen atau barang sudah dikirim, biasanya melalui bank. Ketiga, pembayaran berjangka atau deferred payment, yaitu importir membayar setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, misalnya 30 atau 90 hari. Ada juga instrumen pembayaran terbagi menjadi LC dan non-LC. LC atau Letter of Credit adalah janji bayar dari bank penerbit kepada eksportir, asalkan eksportir memenuhi semua persyaratan dokumen LC. Jenis LC disesuaikan dengan pola pembayaran, seperti side LC untuk pembayaran tunai dan usance LC untuk pembayaran berjangka. Yang kedua, instrumen non-LC yang resikonya lebih besar meliputi dokumen against payment atau DP, dokumen against acceptance atau DA, open account, dan consignment. Dalam pengiriman, eksportir berurusan dengan shipper, carrier atau jasa angkut, dan konsigne atau penerima. Di sini, ekspor soy cheese menggunakan kargo laut. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menyediakan dokumen lengkap seperti bill of lading yang jelas. 2. Melakukan packing yang kokoh untuk menahan beban dan benturan selama perjalanan. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan pengiriman, terutama jika barang termasuk kategori dangerous goods. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan ekspor. Pertama, komunikasi dan kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan klien adalah fase awal yang krusial. Kedua, logistik global. Memilih jasa pengiriman yang hemat biaya, andal, dan juga aman. Ketiga, standar keamanan pangan dan labelisasi. MOH Malaysia mewajibkan label berbahasa Melayu dan informasi biji yang detail, hal yang masih banyak belum dipahami oleh UMKM. Keempat, persaingan. Memiliki standar keamanan pangan dan labelisasi. MOH Malaysia mewajibkan label berbahasa Melayu dan informasi biji yang detail, hal yang masih banyak belum dipahami oleh UMKM. Persaingan.
bersaing dengan produk lokal Malaysia dan produk Tiongkok yang membanjiri pasar dengan harga murah. Terakhir, regulasi dan biaya pengurusan sertifikat, PIRT, halal, pengiriman, dan bea masuk harus diperhitungkan dengan cermat.